Hai Movie Lover, kembali lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Karena adanya beberapa permintaan dari kalian untuk melanjutkan alur cerita film dari bayi monster yang super duper imut ini. Maka dari itu, saya telah merangkum alur cerita film dari Monster Hunt 2. Masih sama dengan season sebelumnya, Monster Hunt ini disutradarai oleh Raman Hui. Film ini melanjutkan cerita tentang monster kecil bernama Wupa yang lahir dengan tanggung jawab sebagai Raja Monster. Ia memiliki peran sebagai tokoh penting yang dapat menghentikan perang saudara antar monster. Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita mulai. Tetapi sebelumnya, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru. Let's check the movie. Sebelum kita mulai, mari kita flashback sebentar. Adegan terakhir yang bikin mewek di Monster Hunt 1. Di mana monster imut ini terpaksa berpisah dengan kedua orang tuanya, yaitu Xiaolan dan Tianyi. Hal itu dilakukan demi kebaikan Wupa. Mereka berharap Wupa dapat hidup aman dan memulai hidup barunya bersama para monster lainnya. Cerita pun dimulai dengan memperlihatkan Wupa bersama dengan para monster lainnya telah membangun kembali sebuah desa. Terlihat di sana mereka semua tengah berpesta dengan menggunakan wujud manusia. Setelah pesta selesai, mereka pun kembali ke wujud aslinya. Di saat itu, datanglah kerumunan monster raksasa yang dikirim oleh Raja Baru dari Kerajaan Monster, menyerang desa untuk menangkap Wupa. Dengan sigap, mereka pun berusaha menyelamatkan monster kecil itu. Keadaan semakin kacau ketika muncul monster bersayap 4. Wupa pun berhasil ditangkap olehnya. Beruntung, pasangan monster geni ini pun berhasil menghalanginya. Namun, Wupa terjatuh ke dalam aliran sungai. Scene berlanjut. Terlihat di sana, Wupa tengah terombang-ambing oleh derasnya aliran sungai. Ketika itu, Xin pun beralih ke Xiaolan, yang tiba-tiba mendapatkan penglihatan aliran deras sungai di tempat Wupa berada. Ia tengah bersama Tianyi berada di sebuah klinik pengobatan, seorang tabib yang buta dan tuli. Setelah selesai berkonsultasi, Xiaolan dan Tianyi pun bertemu dengan monster yang tengah menyamar. Keadaan pun semakin memanas ketika para monster mulai menyerang Xiaolan. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Karena jumlah mereka yang cukup banyak, Xiaolan pun tidak mampu bertahan. Beruntung, datanglah seseorang yang mengaku pemburu monster, bernama Yunqing, datang membantu Xiaolan. Seketika, para monster itu pun berhasil ditangkap. Xin pun beralih ke sebuah tempat, di mana Raja Baru dari Kerajaan Monster terlihat marah, karena kegagalan utusannya dalam menangkap Wupa. Ia pun memerintahkan seekor monster bernama Bar untuk menangkap Wupa. Sementara itu, Wupa yang tengah terombang-ambing tiba di sebuah kota yang bernama Air Bersih. Ia yang tengah sendirian tiba-tiba saja mengingat kebersamaannya bersama Tianyi dan Xiaolan. Di tempat lain, Xiaolan dan Tianyi pun merasakan hal yang sama. Mereka juga sangat merindukan Wupa. Di saat itu, Wupa bertemu dengan sekelompok anak kecil. Melihat wujud dari bayi monster imut ini, mereka pun berbondong-bondong mengejarnya. Eits, lihat anak kecil ini guys. Sepertinya ini bocil barbar yang ada di season 1 ya. Lanjut. Wupa yang tengah dalam pelarian beruntung bertemu dengan seekor monster yang dapat berkamuflase seperti bunglon yang bernama Ben Ben. Xin beralih ke sebuah tempat perjudian. Tampak di sana seorang pria yang sangat beruntung. Ia menang berturut-turut dalam taruhannya. Pria itu bernama Tu Sigu, diperankan oleh aktor Tony Leung. Tidak lama berselang datanglah seorang wanita yang mengajaknya bertaruh. Namun karena keserakahannya, ia pun ketahuan telah melakukan kecurangan dengan menggunakan seekor monster kecil. Ketika mereka berusaha untuk menangkapnya, penipu ini pun berhasil meloloskan diri sesaat. Tuan Sigu berusaha kabur kembali, dibantu oleh monster Ben Ben. Terjadilah aksi kejar-mengejar yang super duper seru. Dan pada akhirnya ia pun berhasil kabur. Sigu yang tengah menikmati makan malamnya dikagetkan dengan kehadiran Wupa. Mengetahui kehadiran monster baru, ia pun tidak senang, lalu menendang Wupa. Di saat bersamaan muncul seorang pria yang memukul wajahnya hingga pingsan. Ketika sadar, ia telah berada di sebuah bank emas milik seorang wanita yang bernama Chu Qinchen. Ia berada di sana karena terikat sebuah kontrak hutang, di mana jika ia tidak mampu membayar, maka Sigu harus menikahinya.
Tentunya sebelum itu ia pun disiksa oleh Nona Chu. Di saat itu tanpa sengaja ia melihat sebuah gulungan kertas yang berisi gambar Wupa. Mereka pun membuat kesepakatan baru, di mana Shigu berjanji akan membawakan Wupa kepadanya. Di tempat lain, Xiaolan dan Tenyi pergi mengunjungi tempat biro pemburu monster untuk memperbaiki senjata miliknya yang telah rusak saat melawan para monster di klinik pengobatan. Setelah selesai, mereka pun memasuki aula peringatan untuk mencari informasi keberadaan ayah Tenyi. Pada saat itu, ia pun bertemu dengan pemburu monster Yun. Ia pun mengaku mengenali ayah Tenyi, yang mana merupakan seniornya, dan memberikan informasi bahwa ayahnya menghilang 10 tahun yang lalu di kota air bersih. Di saat bersamaan terjadi keributan yang diakibatkan seekor monster kecil Spiky. Para pemburu monster mulai mengejarnya dengan menggunakan ibunya untuk mengetahui informasi keberadaannya di pavilion pelacak monster. Sedikit menjelaskan, pavilion ini dapat melacak keberadaan monster yang terhubung saling merindukan satu sama lain dengan memberikan kekuatan untuk menunjukkan lokasi yang dirindukan. Kembali ke cerita, setelah mengetahui keberadaan monster Spiky, mereka pun bergegas mengejarnya. Tentunya dibantu oleh Xiaolan dan Tenyi. Monster itu akhirnya dapat ditemukan. Ia tengah bersembunyi di dalam sebuah lubang. Melihat monster kecil itu, Xiaolan pun teringat akan Wupa. Ia pun berhasil membujuk monster itu agar keluar. Setelah tiba di biro pemburu monster, Xiaolan pun merasa kasihan dan berusaha melepaskan ibu dan anak monster itu. Scene beralih ke Shigu dan monster Ben-Ben yang berhasil menemukan Wupa. Shigu yang licik ini pun menjanjikan akan membantu Wupa untuk mencari kedua orang tuanya. Dalam sekejap, Wupa pun mulai menyukai Shigu. Ia pun meludahinya. Shigu yang telah menemukan Wupa pergi mencari Nona Chu. Di saat itu, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan bersamaan dengan Xiaolan. Ternyata semua dikarenakan Wupa telah meludahi mereka berdua. Maka dari itu, di saat Wupa terkejut dan berteriak, maka mereka dapat melihat apa yang Wupa lihat. Karena penglihatan itu, Shigu tanpa sengaja berteriak mengatakan, hingga membuat Nona Chu pun menjadi marah. Karena ia telah berdandan cantik untuk menyambut Shigu. Tetapi dengan gombalan mautnya, Shigu berhasil membuat Nona Chu kelepek-lepek dan melepaskannya untuk sementara waktu. Bukan hanya itu, ia pun mendapatkan pinjaman uang tambahan. Ini namanya cinta itu buta ya guys. Setelah mengetahui bahwa ia mendapatkan penglihatan dari apa yang Wupa lihat, Shigu pun memiliki rencana lain untuk memanfaatkan hal tersebut ke meja perjudian. Sementara di tempat Xiaolan yang mendapatkan penglihatan yang sama, membuat Tenyi menjadi babak belur yang tanpa sengaja terkena pukulan Xiaolan. Shigu mulai berjudi kembali dengan memanfaatkan Wupa. Tentunya ia dapat menang dengan mudah. Namun hal itu tidak berlangsung lama ketika muncul seorang wanita yang memakan jagung. Hal itu membuat perhatian Wupa menjadi teralihkan, sehingga membuat ia pun ketahuan. Hal itu membuat semua orang menjadi heboh, karena ia merupakan penipu yang banyak dicari orang-orang. Dalam kekacauan itu, Wupa tanpa sengaja terjatuh di depan cermin dan berteriak, sehingga Xiaolan mendapatkan penglihatan bahwa itu adalah Wupa. Setelah mengetahui semua, Xiaolan pun bergegas mengambil senjata miliknya. Sesampainya di sana, sang pemilik tidak hanya memperbaiki senjata Xiaolan, ia juga memberikan peralatan baru. Sementara itu, Shigu dalam pengejaran masuk dalam rombongan pesulap. Ia yang tengah menyamar terpaksa bergabung dalam atraksi itu. Ada di mana adegan yang cukup mengerikan, hingga membuat Wupa menangis karena mengira Shigu telah tewas. Setelah mengetahui Shigu baik-baik saja, tentunya membuat Wupa kembali bahagia. Dalam pelarian selanjutnya, Shigu bersembunyi di dalam balon udara. Melihat Wupa yang menangis untuknya, Shigu mulai menyayangi monster kecil ini guys. Di biro pemburu monster, Tuan Yu mengatakan kepada Xiaolan dan Tenyi bahwa untuk mengakhiri konflik antara manusia dan monster, mereka membutuhkan monster kecil yang bernama Wupa. Untuk itu, mereka pun mencoba kembali ke pavilion pelacak untuk mencari keberadaan Wupa. Sembari itu, mereka bersama-sama mengenang kebersamaan mereka bersama Wupa. Dan akhirnya mereka dapat mengetahui keberadaan Wupa di balon udara yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Keesokan paginya, Xiaolan dan Tenyi pergi mencari Wupa, dan mereka pun dapat bertemu kembali guys. Shigu yang menyaksikan hal itu langsung merebut Wupa kembali, karena tidak percaya bahwa mereka adalah orang tuanya. Keadaan Shigu yang terjepit, ia pun meminta kepada Xiaolan dan Tenyi. Jika ingin memiliki Wupa, maka ia harus membayarnya dengan sejumlah uang. Mereka yang tidak memiliki uang menyuruh Shigu untuk mengambilnya di biro pemburu monster. Sesampainya di sana, Shigu sebenarnya tidak tega untuk melepaskan Wupa,
Namun karena hutangnya yang sangat banyak, ia pun terpaksa menyerahkan upah. Karena hal ini, ia dan monster Ben Ben pun menjadi berselisih. Ketika mengira semua telah berakhir, namun reaksi Tuan Yun malah berubah. Ia melarang Xiaolan untuk mengambil upah dan membawanya pergi ke dunia monster. Xiaolan dan Tianyi berusaha mengejar upah, dibantu oleh monster Ben Ben. Setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan para pemburu monster pengikut dari Tuan Yun. Ternyata semua adalah monster. Monster yang sama menyerang Xiaolan saat di klinik pengobatan. Ternyata semua telah direncanakan untuk menjebak mereka. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tidak sampai di sana, banyak monster lainnya yang ikut berdatangan. Dengan senjata yang telah diberikan pemilik bengkel, mereka dapat menahan serangan dari para monster itu. Ketika itu, Tuan Yun berusaha pergi membawa upah. Mereka yang berusaha menahan bergelantungan di bawah kaki monster. Di saat mereka berusaha menarik kaki monster itu, upah malah terjatuh. Xiaolan berusaha menarik upah, namun ditahan oleh Tuan Yun. Hingga yang terjadi, Ternyata Tuan Yun adalah monster. yang ada di awal scene suruhan dari Raja Monster. Upah berhasil ditangkap lagi oleh monster itu. Kemudian ia mengeluarkan gas beracun dari dalam tubuhnya. Di saat itu, Sigu pun muncul datang menyelamatkan upah. Hal itu membuat monster besar ini pun semakin marah. Ia mulai mengeluarkan gas beracun kembali. Monster Ben Ben pun berusaha membantu dengan menyebarkan serbuk dari atas kepalanya hingga lebah berdatangan masuk ke dalam tubuhnya. Dan lagi-lagi semua belum berakhir. Monster besar itu mulai memakan monster lainnya hingga membuat tubuhnya menjadi semakin besar. Mereka memiliki ide untuk menaklukkan monster besar itu, yaitu memanfaatkan upah. Dengan cara upah meludahi monster besar itu, sehingga ia akan mendapatkan penglihatan upah ketika ia berteriak, seperti yang dilihat oleh Xiaolan dan Sigu. Hal itu digunakan untuk menutupi penglihatan monster besar itu, sehingga mereka akan dengan mudah menyerangnya. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil. Monster itu pun tewas, namun terjatuh ke arah upah. Mereka pun mengira upah telah tewas. Namun, monster kecil nan imut itu berhasil lolos, guys. Di akhir cerita, Sigu membiarkan upah ikut bersama dengan kedua orang tuanya. Tampak di sana upah sedih pergi meninggalkan Sigu dan monster Ben Ben. Dalam perjalanannya, Tianyi bertanya, kenapa hanya dia yang tidak diludahi oleh upah? Mendengar hal itu, ia pun mendapatkan hujan air liur. Film pun berakhir. Sungguh film yang super duper bagus untuk dinikmati bareng keluarga. Dengan aktor baru yang memerankan Sigu membuat film ini menjadi semakin menarik. Ditambah endingnya yang sudah pastinya kita nanti-nantikan di season pertama akhirnya terjadi. Mereka dapat berkumpul dan hidup bersama dengan bahagia. Walau sedikit mengorbankan perasaan Sigu yang sedih ditinggal upah. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Apabila ada masukan atau saran tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video.